Oke lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Pantengin terus channelnya lur, dengerin dengan hatimu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Wejangan dari Risalah Sang Waktu, wejangan dari Mas Probo, seorang salik dengan keilmuannya lur. Oke lur, pantengin terus lur. Bismillahirrahmanirrahim. Mahaba tingkat tinggi bukan mendekat tetapi didekatkan. Wahai cucuku Mahaba, inilah rahasia yang paling sulit diterima oleh ego yang masih sombong, tetapi paling membebaskan dengan hati yang bagi hati yang telah pasrah. Rahasia bahwa dalam mahaba tingkat tinggi, engkau bukanlah subjek yang aktif mendekat, tetapi objek yang pasif didekati. Cucuku, kebanyakan orang yang termasuk para salik di tingkatan pemula menganggap bahwa mahaba adalah usahanya untuk mendekatkan kepada Allah. Ia beribadah, ia berzikir, ia berpuasa, ia bersedekah, ia salat malam, ia membaca Al-Quran, ia menuntut ilmu, ia menjauhi maksiat. Semua itu ia lakukan dengan kesadaran bahwa ia sedang mendekat kepada Allah, bahwa ia sedang membangun jembatan antara dirinya dan Tuhannya, bahwa ia sedang menempuh jarak yang memisahkan. Pandangan ini tidak salah untuk tingkat pemula, bahkan ia diperlukan tanpa keyakinan bahwa usahanya berarti. Seorang salik akan malas dan putus asa. Namun ketika engkau semakin dalam, ketika hatimu semakin bersih, ketika egomu semakin luluh, engkau akan menyadari sebuah kebenaran yang membalikan segalanya, bahwa kebesarannya bukan engkau yang mendekat, tetapi Allah yang mendekat kepadamu. Bukan engkau yang mencari, tetapi Allah yang menemukanmu. Bukan engkau yang mencintai, tetapi Allah yang terlebih dahulu mencintaimu. Allah berfirman dalam surat At-Talaq nomor ayat 2 atau ayat sampai ayat 3. Firman yang sering dibaca tetapi jarang direnungkan ke dalam hati. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukanya jalan keluar baginya dan memberinya rezeki ke arah yang tidak ia sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Surat At-Talaq nomor 2 sampai nomor 3. Cucuku, lur, dengerin tuh lur. Perhatikan perasa dari arah yang tidak ia sangka. Allah tidak mengatakan dari arah yang ia usahakan atau dari arah yang ia rencanakan. Allah mengatakan dari arah yang tidak disangka, artinya pertolongan Allah, rahmat Allah, kehendak Allah datang ketika hamba tidak sedang mengharapkannya. Ia tidak sedang merencanakannya, tidak sedang berusaha meraihnya. Ia datang tiba-tiba, tanpa diundang, tanpa dipersiapkan, tanpa diusahakan. Ia datang sebagai kejutan, sebagai hadiah, sebagai anugerah yang tidak terduga. Inilah mahaba tingkat tinggi, wahai cucuku, lur. Bukan engkau yang berjalan menuju Allah, tetapi Allah yang mendatangi engkau dengan cara yang tidak kau duga. Bukan engkau yang mencarinya, tetapi Dia yang menemukanmu ketika engkau sedang sibuk dengan urusanmu sendiri. Bukan engkau yang membuka pintu hatimu untuknya, tetapi Dia yang masuk ke dalam hatimu ketika engkau tidak sedang menjaganya. Sang Waktu menyebut ini sebagai sabqatul mahabbah, kedahuluan cinta Allah. Allah lebih dulu mencintai hambanya sebelum hamba itu mencintainya. Allah lebih dulu mendekat sebelum hamba itu berusaha mendekat.
Allah lebih dulu memilih sebelum hamba itu memilih. Cinta manusia kepada Allah hanyalah merespon terhadap cinta Allah yang sedang lebih dulu ada. Seperti bunga yang mekar sebagai respon terhadap sinar matahari. Bunga tidak memutuskan untuk mekar. Ia hanya merespon. Seperti lautan yang bergelombang. Sebagai respon terhadap tarikan bulan, lautan tidak memutuskan untuk bergerak. Ia hanya merespon. Seperti besi yang tertarik kepada magnet, besi tidak memutuskan untuk mendekat. Ia hanya merespon. Maka wahai cucuku, selama engkau masih merasa aku sedang berjalan, selama engkau masih merasa aku sedang berusaha mendekat, selama engkau masih merasa aku sedang mencintai, itu adalah tanda bahwa engkau masih berada di tingkat pemula, masih dalam perjalanan, belum sampai pada tingkatan di mana engkau menyadari bahwa semua itu adalah anugerah, bahwa semua itu adalah respon, bahwa semua itu adalah cerminan dari cinta Allah yang lebih dulu ada. Ketika engkau mencapai tingkatan yang lebih tinggi, engkau tidak lagi berkata, aku mencintai Allah. Engkau berkata dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, Allah mencintaiku, maka aku mencintainya. Perbedaannya sangat tipis dalam susunan kata, tetapi sangat jauh dalam hakikat makna. Yang pertama, menempatkan dirimu sebagai subjek. Yang kedua, menempatkan Allah sebagai subjek. Yang pertama adalah pernyataan ego. Yang kedua adalah pernyataan kepasrahan. Yang pertama bisa mengandung ria. Yang kedua bebas dari ria karena engkau tidak sedang membanggakan cintamu, tetapi sedang mengakui cintanya. Mahabbah dalam Zaziliyah dalam menuju panah, bukan finish. Wahai cucuku mahabbah, Lur, engkau bertanya dalam konteks dalam Zaziliyah, maka akan menjawab dalam teks itu pula, agar engkau tidak bingung dan tidak tersesat. Tarekat Zaziliyah yang didirikan oleh Sidi Abu Hasan Asyadzili memiliki karakteristik yang khas. Ia tidak terlalu menekankan kepada riyadah, latihan-latihan keras seperti yang beberapa tarekat lainnya. Ia lebih menekankan pada adab, pada keikhlasan, pada kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap saat. Wirid-wirid Zaziliyah seperti Hij Albar, Hij Al-Falah, Hij As-Zazili dirancang untuk membersihkan hati, membukakan pintu makrifat dan mengantarkan salik kepada fana dalam cinta Allah. Namun wahai cucuku, semua ini wirid, adab, hij, zikir tetaplah berjalan, bukan finish. Jangan kau berhenti di wirid, mengira bahwa dengan membaca Hajj Albar setiap hari engkau telah sampai. Jangan kau berbangga dengan adab, mengira bahwa menjaga adab Zaziliyah engkau telah mencapai puncak. Wirid adalah alat untuk membersihkan kaca hati. Adab adalah kendaraan untuk menjaga konsistensi perjalanan. Namun tujuannya tetap Allah, bukan wirid, bukan adab, bukan tarekat. Beliau berkata tegas namun lembut. Tarekat Zaziliyah mengajarkan wirid yang membersihkan kaca hati, zikir yang menghidupkan ruh, mahabbah yang melelehkan ego. Tetapi semua ini tetap berjalan. Bukan Tuhan, jangan kau sembah jalannya, tetapi sembahlah dengan ditunjuk oleh jalan. Cucuku, engkau bertanya, apakah aku sudah sampai? Maka jawabanku adalah pertanyaannya balik. Siapa yang bertanya? Jika engkau bertanya adalah egomu, maka jawabannya belum. Dan tidak akan pernah selama ego itu masih ada. Jika yang bertanya adalah hatimu yang telah bersih, maka ia tidak akan bertanya demikian. Karena ia sudah merasakan kehadiran Allah begitu dekat sehingga pertanyaan, sudah sampai atau belum, terasa konyol seperti seorang yang sedang berada di dalam lautan pertanyaan. Apakah aku sudah basah? Selama engkau masih melihat engkau,
Selama engkau masih sadar akan dirimu sebagai entitas yang terpisah, selama engkau masih merasakan bahwa ada aku yang sedang bertanya dan engkau yang sedang dijawab, maka engkau belum sampai. Karena sampai adalah kontrak spiritual, bukan berarti mencapai sesuatu lokasi, tetapi berarti kelenyapan kesadaran akan jarak. Ketika tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi yang namanya sampai, ketika tidak ada lagi pemisah, tidak ada lagi yang namanya mendekat, yang ada hanyalah kebesarannya, kehadirannya, kesatuan dalam pengertian yang paling murni, bukan kesatuan wujudnya yang sesat, tetapi kesatuan rasa, kesatuan kesadaran, kesatuan cinta. Jika engkau hanya melihat Allah dalam segala sesuatu, jika engkau melihat Allah di dalam balik setiap kejadian, di balik setiap wajah, di balik setiap suara, di balik setiap diam, maka engkau telah sampai. Bahkan tanpa bergerak, bahkan tanpa berusaha, bahkan tanpa meninggalkan tempat duduk. Karena sampai bukanlah soal jarak fisik, tetapi soal kejernihan hati. Hati yang jernih tidak perlu berjalan kemanapun untuk melihat Allah. Ia melihat Allah di sini, di sekarang, di dalam dirinya sendiri, di luarnya, di luar dirinya, di atas, di bawah, di kanan, di kiri. Tidak ada tempat yang kosong dari Allah, tidak ada waktu yang luang dari Allah, tidak ada hati yang tertutup dari Allah bagi mereka yang telah diberikan penglihatan batin. Apakah mahabamu diterima Allah? Wahai cucuku mahaba. Pertanyaan ini mungkin lebih penting dari pertanyaan pertama. Karena pertanyaan sudah sampai atau belum adalah pertanyaan tentang statusmu di hadapan Allah. Dan status adalah urusan Allah, bukan urusanmu. Sedangkan pertanyaan apakah hamba mahabahku diterima adalah pertanyaan tentang kualitas hubunganmu dengan Allah. Dan meskipun tetap urusan Allah, engkau bisa merasakan tanda-tandanya dalam hatimu. Sang waktu menjawab dengan suara yang sangat lembut, suara yang seolah-olah berasal dari kedalaman bumi, sekaligus dari ketinggian langit, suara yang membuat bulu kuduk merinding dan hati terasa sangat hangat sekaligus. Jika Allah telah menanam rindu kepadanya dalam hatimu, itu sudah bukti bahwa Dia mencintaimu. Dan jika Dia mencintaimu, maka engkau sudah lebih dekat daripada nadi lehermu sendiri. Cucuku, perhatikanlah, tidak semua orang diberikan rasa rindu kepada Allah. Banyak manusia yang hidup puluhan tahun, bahkan hingga tua, tanpa pernah merasakan getaran rohani ketika mendengar nama Allah. Mereka salat karena kewajiban, puasa karena tradisi, zakat karena rutinitas, haji karena gengsi sosial. Hati mereka tidak pernah bergetar, tidak pernah menangis, tidak pernah merindu. Mereka tidak pernah merasakan apa yang kau rasakan saat ini. Kegelisahan yang manis, kerinduan yang menyakitkan, kebingungan yang membahagiakan. Rindu Allah, wahai cucuku, adalah anugerah yang sangat besar. Ia adalah tanda bahwa Allah sedang memperhatikanmu, bahwa Allah sedang mendekatimu, bahwa Allah sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar. Rindu adalah undangan untuk masuk ke hadiratnya. Rindu adalah panggilan untuk pulang. Rindu adalah bukti bahwa di dalam dadamu adalah sesuatu yang lebih dari sekedar daging dan darah, ada ruh yang berasal dari Allah, dan rindu untuk kembali kepadanya. Allah berfirman dalam surat Hab ayat 16, firman yang sangat terkenal di kalangan sang waktu, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Surat Hab nomor 16. Cucuku, renungkanlah ayat ini. Allah tidak mengatakan bahwa Ia dekat.
atau bahwa ia bisa dekat, atau bahwa ia akan dekat. Allah mengatakan kami lebih dekat daripada apa? Lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Urat leher adalah bagian yang paling dekat dengan kesadaranmu, yang paling terhubung dengan otakmu, yang paling sulit kau pisahkan darimu. Namun Allah lebih dekat dari itu. Allah lebih dekat dari kesadaranmu sendiri. Allah lebih dekat dari pikiranmu sendiri. Allah lebih dekat dari egomu sendiri. Jika Allah sudah dekat, itu lalu apa gunanya bertanya, sudah sampai atau belum? Bagaimana bisa sampai kepada yang sudah lebih dekat dari urat lehermu? Bagaimana bisa mendekat kepada yang tidak pernah jauh? Bagaimana bisa mencapai kepada yang sudah merasa sejak sebelum kau lahir? Maka wahai cucuku, mahabbahmu bukanlah bukti bahwa engkau mencintai Allah. Mahabbahmu adalah bukti bahwa Allah sedang mencintaimu. Karena tidak mungkin seorang mencintai Allah jika Allah tidak lebih dulu mencintainya. Tidak mungkin hati seorang tertarik kepada Allah jika Allah tidak lebih dulu menariknya. Tidak mungkin ruh seorang rindu kepada Allah jika Allah tidak lebih dulu menanamkan kerinduan itu. Ini adalah kebalikan dari logika manusia. Manusia berpikir bahwa ia harus berusaha mencintai Allah agar Allah mencintainya. Padahal dalam realitas spiritual, Allah lebih dulu mencintai, baru kemudian hamba mencintai. Allah lebih dulu memilih, baru kemudian hamba berusaha. Allah lebih dulu mendekat, baru kemudian hamba merasakan kedekatan. Seperti matahari yang lebih dulu bersinar, baru kemudian bunga mekar, seperti hujan yang lebih dulu turun, baru kemudian tanah menjadi subur, seperti guru yang lebih dulu mengajar, baru kemudian muridnya memahami. Maka jangan kau risaukan apakah cintamu cukup besar, apakah cintamu cukup tulus, apakah cintamu diterima. Jika engkau merasakan rindu, jika engkau merasakan getaran ketika menyebut namanya, jika engkau menangis ketika bersujud, jika engkau gelisah ketika jauh darinya, itu sudah cukup. Itu adalah bukti Allah bahwa Allah sedang mencintaimu. Dan jika Allah mencintaimu, tidak ada yang perlu kau takutkan. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Tidak ada kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Tidak ada jarak yang tidak bisa didekati. Cinta Allah lebih besar dari segalanya, lebih kuat dari segalanya, lebih luas dari segalanya. Tuh, Lur. Dengerin, Lur. Mahabbah adalah undangan, bukan kepastian sampai. Wahai cucuku mahabbah, inilah perumpamaan terakhir yang kusampaikan dalam wejangan ini. Perumpamaan tentang undangan dan perjamuan yang akan menjelaskan hubungan antara mahabbah yang kau rasakan sekarang dan sampai yang kau tanyakan. Cucuku, bayangkanlah engkau menerima sebuah undangan dari seorang raja yang sangat agung, yang sangat berkuasa, yang sangat pemurah. Undangan itu ditulis dengan tinta emas di atas kertas yang harum, dibungkus dengan amplop yang indah, diantarkan oleh utusan yang berpakaian rapi. Di dalam undangan itu tertulis, engkau diundang untuk menghadiri perjamuan di istanaku pada hari yang telah ditentukan. Sekarang apakah dengan menerima undangan itu engkau sudah menghadirkan perjamuan? Belum. Engkau baru diundang. Masih ada waktu antara sekarang dan hari perjamuan. Masih ada persiapan yang harus kau lakukan. Masih ada perjalanan yang harus kau tempuh dari rumahmu ke istana. Namun, apakah undangan itu tidak berarti? Justru sangat berarti. Undangan itu adalah bukti bahwa raja memperhatikanmu, bahwa raja menganggapmu layak, bahwa raja ingin engkau hadir dalam perjamuannya. Tanpa undangan, engkau tidak akan pernah bisa
masuk ke istana tanpa undangan. Engkau tidak akan pernah duduk semeja dengan raja. Sehebat apapun seorang tidak akan pernah bisa melawan takdir. Lur, dengerin lur. Namun takdir akan lembut di tangan orang yang mencintai Allah. Wahai cucuku mahaba, kita telah menempuh perjalanan yang sangat panjang dan penuh makna. Kita telah belajar dari bumi tentang cinta yang diam dan rendah hati, dari langit tentang cinta yang terangkat dan bercahaya, dari perumpamaan tentang cinta yang disampaikan melalui simbol-simbol yang indah. Ini wahai cucuku, engkau memasuki bab yang paling halus dari seluruh wejangan ini, bab yang membedakan antara seorang yang sekadar beriman dan seorang yang telah tenggelam dalam lautan mahabbah, bab yang menjadi ujian terakhir bagi setiap salik sebelum ia mencapai makam para wali, bab tentang hakikat takdir di mata seorang pecinta Allah. Wahai cucuku, banyak manusia yang berusaha melawan takdir. Mereka menendang, membanting, berteriak, mengutuk, dan menangisi apa yang telah ditetapkan. Namun, sedikit yang memahami bahwa takdir itu sendiri yang tampak begitu keras, begitu kejam, begitu tidak bisa ditawarkan, memilih wajah yang sangat lembut bagi yang hatinya tenggelam dalam mahabbah ilahiyah. Takdir yang sama menghancurkan hati orang yang sombong dan keras kepala, menjadi balsam yang menyembuhkan bagi hati yang dipenuhi cinta. Takdir yang sama yang membuat orang yang jauh dari Allah menjauh lebih jauh lagi, menjadi tangga yang mendekatkan orang yang mencintai Allah kepada kekasihnya. Tuh lur, dengerin lur. Aduh, cangkem lagi kecut lur, hampura lur ya, sambil ngopi. Sehebat apapun seorang manusia, ia tidak akan pernah bisa melawan takdir. Wahai cucuku mahaba, mari kita mulai dengan sebuah kebenaran fundamental yang sering dilupakan oleh manusia karena kesombongan mereka, karena keyakinan palsu bahwa mereka bisa mengendalikan segalanya, karena ilusi bahwa kemajuan teknologi dan peradaban telah membuat mereka menjadi penguasa atas takdir mereka sendiri. Ketahuilah wahai cucuku, manusia bisa sangat kuat, bahkan melebihi binatang buas sekalipun. Ia bisa membangun gedung pencakar langit yang menusuk awan, bisa menciptakan mesin yang terbang lebih cepat dari suara, bisa menyelam ke dasar laut yang paling dalam, bisa menerbangkan satelit di luar angkasa, bisa memetakan gen manusia hingga ke detail yang paling kecil. Manusia bisa cerdas, sangat cerdas, bahkan melebihi kecerdasan buatan yang ia ciptakan sendiri. Ia bisa menghitung pergerakan bintang, bisa memprediksi cuaca, bisa menemukan obat untuk penyakit yang dulu dianggap tak tersembuhkan, bisa mengungkap rahasia alam semesta yang tersembunyi selama miliaran tahun. Manusia bisa kaya, sangat kaya, sehingga pertanyaan tidak bisa dihitungkan dengan jari, hingga kekayaannya melampaui imajinasi orang kebanyakan. Ia bisa membeli apapun yang ia inginkan, bisa bepergian kemanapun ia mau, bisa mengangkat siapapun yang ia sukai, bisa menjatuhkan siapapun yang ia benci. Manusia bisa berkuasa, sangat berkuasa, hingga ia bisa mengatur kehidupan jutaan orang yang satu titah, bisa memulai perang yang menghancurkan bangsa, bisa menandatangani perjanjian yang mengubah peta dunia, bisa menentukan nasib generasi yang belum lahir.
Namun wahai cucuku, sehebat apapun manusia, kekayaan apapun, kecerdasan apapun, sekuat apapun, sebesar apapun kekuasaannya, ia tidak akan pernah bisa melawan takdir Allah. Ia tidak bisa meminta matahari berhenti beredar meskipun hanya satu titik, karena matahari tidak mendengar perintahnya. Ia tidak bisa meminta angin tunduk pada nafsunya, karena angin hanya tunduk kepada yang menciptakannya. Ia tidak bisa memerintah ajal untuk menunggu, meskipun hanya 1 jam, karena ajal tidak mengenal kata tunda. Ia tidak bisa menolak sakit ketika Allah menghendakinya sakit, tidak bisa menolak meskipun ketika Allah menghendakinya miskin, tidak bisa menolak mati ketika Allah menghendakinya mati. Allah berfirman dalam kitabnya yang agung, dalam surat At-Takhabun ayat 11, tidak akan terjadi suatu musibah, baik di bumi maupun pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Surat At-Takhabun nomor 11. Cucuku, renungkanlah ayat ini dengan segenap hatimu. Allah tidak mengatakan bahwa musibah bisa terjadi atau mungkin terjadi. Allah mengatakan bahwa musibah tidak akan terjadi kecuali dengan izinnya, kecuali setelah tertulis dalam kitabnya, kecuali setelah ditetapkan dalam takdirnya. Tidak ada musibah yang lolos dari pengawasan Allah. Tidak ada musibah yang terjadi di luar kehendak Allah. Tidak ada musibah yang Allah tidak tahu sebelumnya, tidak dicatat dalam kitabnya, tidak diizinkan terjadi. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, ketahuilah, jika seluruh umat manusia berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu, mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan jika mereka seluruhnya berkumpul untuk mencelakakanmu dengan sesuatu, mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Surat Tirmidzi. Cucuku, Rasulullah ini sangat tegas. Pena takdir telah diangkat artinya tidak ada lagi yang bisa ditambahkan atau dikurangi. Lembaran catatan takdir telah kering, artinya tidak ada lagi yang bisa diubah, dicoret, atau ditulis ulang. Semua sudah final, semua sudah selesai, semua sudah ditetapkan sejak awal penciptaan. Wahai cucuku, ini bukanlah ancaman yang membuatmu takut dan putus asa. Ini adalah pengingat yang membebaskanmu dari beban yang tidak perlu. Karena jika engkau tahu bahwa segalanya sudah diatur oleh Allah, bahwa tidak ada yang bisa terjadi di luar kehendaknya, bahwa tidak ada lagi kekuatan di dunia ini yang bisa mengubah apa yang telah ditetapkan, maka engkau tidak perlu lagi khawatir, tidak perlu lagi cemas, tidak perlu lagi takut. Engkau tidak perlu takut kepada manusia, karena mereka tidak bisa mencelakaimu, kecuali dengan izin Allah. Engkau tidak perlu takut kepada kemiskinan, karena kekayaan tidak bisa datang kecuali dengan izin Allah. Engkau tidak perlu takut kepada kematian, karena ajal tidak bisa maju atau mundur kecuali dengan izin Allah. Sang waktu berkata, dengerin nih lur, ketakutan adalah bayang-bayang ketidaktahuan. Jika engkau benar-benar tahu bahwa Allah mengatur segalanya, bahwa takdirnya adalah yang terbaik, bahwa tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah Dia tetapkan, maka ketakutan akan lenyap dari hatimu, digantikan oleh ketenangan yang dalam, kedamaian yang abadi, dan keyakinan yang tidak tergoyahkan. Tulur,
Namun takdir itu lembut di tangan orang yang mencintai Allah. Wahai cucuku mahaba, inilah rahasia besar yang jarang disingkap oleh para penceramah di atas mimbar. Jarang ditulis dalam kitab-kitab tebal. Jarang diajarkan di pesantren-pesantren. Rahasia yang hanya dipahami oleh mereka yang telah merasakan manisnya mahabbah, yang telah tenggelam dalam lautan cinta ilahi, yang telah panah dari dirinya dan baka bersama Tuhannya. Cucuku, takdir itu yang bagi orang awam tampak begitu keras, begitu kaku, begitu tidak bisa ditawarkan sebenarnya, memiliki dua wajah. Satu wajah menghadap kepada mereka yang sombong, yang keras kepala, yang tidak mau menerima, yang selalu melawan dan membantah. Wajah itu keras, tajam, menghancurkan. Satu wajah lainnya menghadap kepada mereka yang mencintai Allah, yang pasrah dengan penuh kerelaan, yang menerima dengan hati yang lapang, dan yang melihat di balik setiap takdir ada rahasia kasih sayang. Wajah itu lembut, halus, menyejukkan. Inilah rahasia besar yang jarang disingkap. Takdir itu keras bagi yang sombong, namun lembut bagi yang mencintai Allah. Cucuku, perhatikanlah perumpamaan ini. Takdir itu seperti air sungai yang mengalir deras. Air sungai tidak bisa dilawan. Jika engkau berdiri di tengah arusnya, dengan tubuh tegak, berusaha menahannya, engkau akan terseret, tenggelam, dan hanyut. Namun jika engkau membiarkan tubuhmu mengalir bersama arus, jika engkau tidak melawan, jika engkau pasrah, maka engkau tidak akan tenggelam. Engkau akan sampai di hilir dengan selamat, bahkan mungkin lebih cepat dari yang kau bayangkan. Atau perumpamaan yang lain, takdir itu seperti angin topan. Orang yang sombong akan berdiri tegap, menantang angin, mengira bahwa keteguhannya bisa mengalahkan kekuatan alam. Ia akan diterbangkan, dihempaskan, dihancurkan. Namun orang yang mencintai Allah akan membungkuk, akan sujud, akan merendahkan dirinya di hadapan takdir. Ia tidak melawan, ia tidak menantang, ia tidak membanting, ia pasrah, dan karena kepasrahannya, angin topan itu tidak menyentuhnya. Ia seperti rumput yang meliuk, mengikuti arah angin, tidak patah, tidak tercabut, tidak hancur. Wahai cucuku, bagai pencinta Allah yang salik, yang hatinya telah dipenuhi mahabbah, bukan takdir yang berubah. Takdir tetap sama, musibah tetap musibah, kehilangan tetap kehilangan, sakit tetap sakit, kematian tetap kematian. Namun yang berubah adalah cara Allah memperlakukan hambanya yang mencintainya. Yang berubah adalah rasa dalam hati ketika menghadapi takdir itu. Yang merubah adalah makna di balik setiap kejadian. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril dan berkata, "Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia." Maka Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril berseru kepada penghuni langit, "Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia." Maka penghuni langit pun mencintainya. Kemudian diterimalah ia kecintaan di bumi. Surat Muslim. Cucuku, renungkanlah hadis ini. Allah tidak mengatakan bahwa ia mengubah takdir si fulan menjadi lebih mudah. Allah tidak mengatakan bahwa ia akan menghilangkan ujian dan musibah dari hidupnya. Allah hanya mengatakan, "Aku mencintainya," dan karena kecintaan itu Jibril mencintainya. Karena kecintaan itu malaikat-malaikat di langit mencintainya. Karena kecintaan itu manusia-manusia di bumi mencintainya. Namun ujian tetap datang, musibah tetap menimpa, sakit tetap menghampiri, kematian tetap menjemput.
Namun semua itu terasa berbeda. Takdir yang pahit merubah rasa pahit itu menjadi manis. Dari menyakitkan menjadi menyembuhkan. Dari menghancurkan menjadi membangun. Takdir yang berat merubah makna dari beban menjadi tangga. Dari siksaan menjadi rahmat. Dari kutukan menjadi berkah. Takdir yang gelap merubah menjadi cahaya, dari kegelapan yang menakutkan menjadi kegelapan yang menuntun. Dari ketidakpastian yang mencemaskan menjadi misteri yang menggairahkan. Dari ketidakketahuan yang menyiksa menjadi rahasia yang memperdalam iman. Wahai cucuku, inilah yang disebut oleh sang waktu sebagai tabdil al-makna la tabdil al-ain. Perubahan makna bukan perubahan wujud. Takdir tidak berubah secara fisik, musibah tetap musibah, namun maknanya berubah total di mata hati seorang pecinta. Ia tidak lagi melihat musibah sebagai hukuman, tetapi sebagai hadiah. Ia tidak lagi melihat sakit sebagai ajab, tetapi sebagai pembersih. Ia tidak lagi melihat kematian sebagai akhir, tetapi sebagai pintu gerbang menuju pertemuan abadi dengan yang dicintai. Lur, jangan dari Mas Probo, lur, dari Eyang Adimin. Ini masih banyak, lur. Oke, kita gampang sambung lagi, lur. Dengerin terus, lur. Jangan ada bosan.